Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas mendalami sebuah buku yang kayaknya relevan banget buat kita semua yang pernah galau soal keputusan besar. Judulnya Wild Problems, A Guide to the Decisions That Define Us. Karyanya Ross Roberts. Iya, buku bagus itu. Fokusnya ke apa yang dia sebut masalah liar. Jadi ini keputusan-keputusan penting banget kayak milih pasangan, punya anak, atau soal karir gitu. Beda banget sama masalah jinak yang biasanya ya bisa kita pecahin pakai data, logika, atau bikin daftar pro kontra biasa lah. Betul sekali. Masalah liar ini unik ya, karena metode rasional yang biasanya kita andelin itu seringkali malah kerasa kurang pas atau bahkan bisa menyesatkan gitu. Kita kan hidup di zaman yang kayaknya terobsesi banget sama ukuran, sama data. Oh ya, kayak kutipan Lord Kelvin itu ya? Nah, itu dia. Kalau nggak bisa diukur, pengetahuanmu dangkal. Katanya gitu kan. Tapi lucunya, keputusan paling penting dalam hidup kita justru susah banget diukur presisi. Nah, ini dia nih inti yang mau kita gali bareng-bareng. Gimana caranya kita ambil keputusan sepenting ini kalau alat analisis biasa aja rasanya tumpul? Jadi misi kita di obrolan kali ini, kita coba bedah gagasan Roberts. Terutama soal ngelihat keputusan ini lebih dari sekedar untung rugi. Ada konsep berkembang atau flourishing. Oke deh, mari kita mulai bedah ini. Dan ini penting banget buat Anda yang dengerin. Kita semua kan cepat atau lambat pasti bakal ada di persimpangan jalan kayak gini. Rasa cemas, nggak pasti, kadang malah jadi nunda-nunda karena takut salah langkah. Itu manusiawi banget kok. Iya banget. Buku ini tuh nawarin kacamata yang beda aja buat ngelihat dilema-dilema itu. Kita mulai dari yang pertama ya, soal jebakan kalkulasi. Roberts ngasih contoh klasik yang, wah menarik banget. Charles Darwin, Oh, Darwin yang mau nikah itu ya? iya, waktu dia mikir-mikir mau nikah apa enggak, dia tuh beneran loh bikin daftar pro dan kontra. Detail pula, di sisi menikah ada poin kayak, temen hidup, apalagi pas tua, ada objek buat disayang dan diajuk main, pasti lebih oke dari anjing. Menarik ya prioritasnya. Tapi di sisi nggak menikah, ada kekhawatiran kayak hilangnya waktu berharga, terpaksa ketemu dan nerima kerabat, sama kurang bisa baca buku malam-malam. Nah, yang menarik di sini tuh betapa terbatasnya daftar Darwin itu sebetulnya. Fokusnya itu loh, Gimana tuh maksudnya? fokusnya kan ke hal-hal eksternal banget. Hal-hal yang bisa dia bayangin dari sudut pandangnya dia sebagai, ya, ilmuwan bujangan saat itu. Dia khawatir waktunya buat riset hilang, cemas kalau istrinya nggak suka London terus harus pindah, yang dia bilang bisa jadi degradasi total jadi pria pemalas bodoh. Waduh. Iya kan? Daftarnya itu kayak kurang bisa nangkep esensi kehidupan batin atau transformasi diri yang mungkin aja terjadi dalam pernikahan. Jadi ingat pandangan filsuf Francis Bacon ya. Dia kan nganggap istri sama anak itu kayak sandera nasib gitu. Bisa menghalangi pencapaian besar katanya. Mirip ya pikirannya? Roberts pakai analogi bagus nih. Orang cari kunci hilang di bawah tiang lampu jalan. Kenapa di situ? Bukan karena kuncinya pasti di situ, tapi karena cuma di situ yang terang. Kita itu cenderung fokus ke aspek keputusan yang gampang diukur, gampang dibayangin, atau dikasih angka. Tapi seringnya kita abai sama bagian penting yang mungkin kesembunyi di gelapnya ketidakpastian. Nah, ini nyambung banget sama konsep pengalaman transformatif. Itu idenya filsuf L.A. Paul. Dia pakai analogi jadi vampir. Coba bayangin deh. Jadi vampir, gimana tuh? Sebelum Anda digigit terus berubah, kan nggak mungkin Anda bisa bayangin gimana rasanya hidup dari darah, tidur di peti mati, nikmatin malam abadi. Dari sudut pandang manusia Anda sekarang, mungkin kedengarannya serem. Tapi begitu Anda udah jadi vampir, nilai-nilai Anda, preferensi, bahkan persepsi soal nikmat itu bisa berubah total. Oke, masuk akal. Pertanyaan pentingnya, Anda yang mana yang harusnya bikin keputusan? Anda yang sekarang yang belum tahu rasanya? Atau Anda di masa depan yang udah berubah? Wah, dilema ya. Contoh lain dari buku ada nggak? Ada, soal ikut retret meditasi hening. Berhari-hari nggak ngomong sama sekali. Dari luar mungkin kedengaran sepele ya, cuma nggak ngomong sebentar. Tapi intensitas sama dampak pengalaman hening mendalam itu seringkali nggak kebayang cuma dari deskripsi aja. Bener juga. Atau kutipan terkenal Elizabeth Stone soal punya anak. Mutusin punya anak itu penting banget. Artinya, mutusin selamanya ngebiarin jantungmu jalan-jalan di luar badanmu. Dalam banget itu.
Jelas kan? Itu pengalaman yang beda kelasnya sama sekedar ngerawat bayi robot. Ada tuh eksperimen Katja Grace yang coba simulasiin pengalaman punya anak pakai robot. Ya beda lah. Jauh ya. Balik ke Darwin tadi, jadi daftar pro kontranya itu, Alih-alih jadi panduan rasional, mungkin malah lebih nunjukin betapa dikitnya yang dia tahu soal realitas pernikahan yang bakal dia jalani nanti. jadi kayak cerminan ketidaktahuannya gitu ya. Bisa jadi. Upaya ngasih angka-angka lain sih ada ya, kayak aljabar moral Benjamin Franklin, coba nimbang-nimbang alasan, atau sistem skor kuantitatif Daniel Kahneman buat rekrutmen. Daya tariknya jelaskan, ngubah kerumitan jadi satu angka aja, kelihatannya pasti gitu. Tapi bahayanya ya itu, presisi palsu. Apalagi buat masalah liar yang sifatnya personal banget, subjektif, dan bisa ngubah siapa diri kita. Terus gimana akhirnya si Darwin mutusin? Kan tadi katanya daftarnya kayaknya lebih berat ke nggak menikah. Nah, ini yang mengejutkan. Setelah bikin daftar itu, dia nutup catatannya pakai kesimpulan tegas. Menikah, 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 QED. Titik. QED, Quod Erat Demonstrandum, yang artinya sudah terbukti. Betul. Seolah-olah dia ngabain hasil hitung-hitungannya sendiri. Dan ini pola yang menarik loh. Karena banyak pemikir rasional lain juga kayaknya menyimpang dari kalkulasi murni pas ketemu masalah liar mereka. Oh iya, contohnya siapa lagi? Ada Percy Diakonis, ahli statistik hebat. Pas dia galau ditawarin pindah dari Stanford ke Harvard, temennya nyuruh bikin daftar pro kontra. Terus dia bikin. Jawabannya Diakonis gini, "Ayolah Sandy, ini serius." Seolah bilang, masalah ini terlalu dalam buat sekedar daftar plus minus. Haha, iya juga ya. Ada lagi Piet Hein, matematikawan Denmark. Dia nyaranin metode lempar koin buat keputusan sulit. Diikutin hasilnya gitu? Bukan, tujuannya bukan buat nurutin hasilnya, tapi biar pas koinnya di udara itu, kita sadar apa yang sebenarnya kita harapin. Hati kecil kita maunya apa. Wah, trik psikologis ya? Bisa dibilang gitu. Bahkan, Phoebe Ellsworth, psikolog sosial, ngaku pernah pas bikin daftar pro kontra buat urusan pribadi, dia malah mikir, wah, sial, hasilnya nggak bener nih. Gimana caranya biar sisi plusnya lebih banyak ya? Hahaha, saya rasa banyak dari kita pernah ngerasain itu sih. Jadi, kenapa ya para pemikir logis ini kok kayaknya jadi tidak rasional? Kalau bukan cuma ngejar seneng dan ngindarin sakit ala Bentham, terus apa dong yang sebenarnya mereka cari? Nah, disinilah gagasan utamanya Roberts masuk. Konsep berkembang atau flourishing. Ini pinjem istilah filsafat Yunani kuno, eudaimonia. Flourishing, apa tuh artinya? Ini bukan sekedar ngumpulin momen-momen seneng atau puasa saat aja. Flourishing itu lebih ke gagasan ngejalanin hidup yang baik secara utuh. Hidup yang bermakna, yang melibatkan aspek kayak integritas, tujuan hidup, martabat, pertumbuhan diri, otonomi. Ini dimensi yang lebih dalam lah daripada sekedar hitung-hitungan untung rugi hedonis. Kayak kata John Stuart Mill itu ya, lebih baik jadi Sokrates yang nggak puas daripada babi yang puas. Tepat. Itu nyiratin ada kualitas hidup yang lebih penting daripada cuma kuantitas kesenangan. Ini mungkin agak beda ya sama pandangan psikolog kayak Dan Gilbert yang kadang nekenin durasi sama intensitas pengalaman positif itu kunci bahagia. Betul. Konsep flourishing ini emang susah ditimbang pakai neraca kesenangan harian. Sifatnya lebih awet, lebih mendasar dalam nentuin siapa diri kita. Dan seringkali dia ngasih kerangka makna yang lampaui dan ngangkat pengalaman kita sehari-hari. Ini bukan cuma satu poin tambahan di daftar pro kontra, tapi ini kacamata yang beda buat ngelihat keseluruhan keputusan itu. Roberts ngasih contoh nyata nggak gimana pertimbangan flourishing ini jalan? Ada, misalnya, keputusannya dia sendiri buat pindah ke Israel sama keluarganya. Kalau dihitung-hitung dari kenyamanan sehari-hari, atau kemudahan praktis, mungkin banyak minusnya. Tapi ada panggilan yang lebih dalam, rasa keterikatan sejarah, komunitas, pencarian makna dan identitas yang akhirnya bikin dia ambil langkah besar itu. Oh, jadi ada dorongan non-kalkulatif gitu ya? Ya, dan kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, logika yang sama berlaku buat banyak masalah liar lain. Contohnya, nikah atau punya anak. Buat banyak orang, ini kan bukan melulu soal analisis biaya manfaat kenyamanan pribadi ya kan? Betul. Seringkali ini soal aspirasi jadi tipe orang tertentu, mau bangun warisan, atau nemuin makna hidup yang unik.
Ini beda misalnya sama Franz Kafka. Dia sadar milih nggak nikah karena dia ngerasa flourishing-nya dia itu ya didedikasi total buat nulis. Jadi pilihannya bisa beda, tapi tujuannya sama-sama ngejar flourishing versi masing-masing. Bisa jadi gitu. Keduanya bisa dilihat sebagai upaya ngejar versi hidup baik mereka sendiri. Jadi fokusnya bukan cuma apa yang bikin kita senang sekarang, tapi lebih ke jadi siapa kita nanti. Mungkin bukan cuma soal fasilitas atau gaji, tapi juga nyentuh identitasnya. Siapa dia sebagai akademisi di lingkungan Harvard versus Stanford? Gimana pilihan itu bakal ngebentuk perkembangan intelektual dan pribadinya? Kompleks ya jadinya. Iya. Terus, tindakan altruisme ekstrim. Orang yang mempertaruhkan nyawa, nyembunyiin orang Yahudi pas Holocaust. Atau contoh modern kayak Penny Lane yang donasiin ginjal ke orang asing. Susah banget ngejelasin tindakan ini cuma pakai hitungan untung rugi pribadi. Ada dorongan moral, rasa kemanusiaan, pencarian makna yang melampaui kepentingan diri. Ini manifestasi dari upaya mencapai bentuk flourishing tertentu. Filsuf ekonomi Adam Smith kan pernah nulis soal 2 jalan buat dapat penghargaan hidup. Satu jalan kekayaan, kekuasaan, ketenaran yang mencolok. Satu lagi jalan kebijaksanaan dan kebajikan yang lebih sulit dilihat. Kayaknya jalan kedua ini nyambung banget ya sama konsep flourishing ini. Tepat sekali. Jadi, flourishing ini elemen krusial dalam masalah liar. Tapi seringkali kesembunyi, susah diungkapin pakai kata-kata, dan gampang ketutup sama pertimbangan untung rugi yang lebih kelihatan atau gampang dibayangin. Nah, inilah yang bikin navigasi masalah liar jadi menantang banget. Oke, jadi masalahnya lumayan jelas ya. Kita sering kayak jalan di tempat gelap pas mau ambil keputusan besar. Hitung-hitungan bisa nipu. Dan ada dimensi penting soal jadi siapa atau berkembang yang susah diukur. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Gimana kita bisa maju? Robert sih nggak nawarin resep ajaib ya, tapi dia ngasih beberapa pendekatan atau strategi mikir. Pendekatan pertama yang dia saranin itu, utamakan prinsip Anda atau privilege your principles. Robert cerita kisah inspiratif Theodora, petugas kebersihan di Taman Nasional Grand Teton. Dia nemu anting berlian istrinya Roberts yang hilang. Terus, tanpa ragu, dibalikin. Apa sih Theodora ini sempat mikir, wah anting mahal nih, kalau dijual dapat sekian, tapi kalau dibalikin jadi orang baik. Gitu gak ya? Kemungkinan besar nggak gitu hitungannya. Roberts menduga Theodora itu bertindak hampir otomatis, berdasarkan prinsip yang udah nempel di dirinya. Jujur, integritas, harga diri. Buat dia, ngejaga esensi siapa dirinya sebagai orang jujur itu jauh lebih penting daripada untung materi sesaat. Tapi kedengarannya agak idealis ya. Di dunia nyata kan seringkali pertimbangan praktis bikin kita kompromi sama prinsip. Betul nggak? Itu pertanyaan bagus banget. Dan Roberts nggak nyangkal kok, ada dilema dan trade-off. Tapi intinya, menempatkan prinsip inti Anda itu sebagai jangkar utama keputusan. Bukan cuma salah satu faktor yang ditimbang aja. Kenapa itu penting? Karena kita ini jago banget bikin rasionalisasi, pembenaran. Kayak kata Benjamin Franklin, enak banget jadi makhluk beralasan, karena itu bikin kita bisa nemu atau bikin alasan buat apa aja yang pengen kita lakuin. Kita bisa aja ngebelain hampir semua tindakan kalau mau. Terus gimana cara ngelawan rasionalisasi ini? Salah satu caranya, kata Roberts, pakai kekuatan aturan pribadi. Dia kasih contoh aturan pribadinya dia, selalu naik tangga, nggak pakai lift, di gedung apartemennya. Aturan ini bantu dia ngelawan godaan nyaman sesaat demi tujuan kesehatan jangka panjang. Aturan kayak gini bisa jadi benteng ngelawan utilitarianisme sempit yang cuma fokus ke anaknya sekarang. Oh, jadi bikin aturan buat diri sendiri gitu ya? Iya, ini juga nyambung ke konsep aspirasinya Agnes Callard. Kita itu nggak cuma punya keinginan, tapi kita juga bisa ingin punya keinginan tertentu. Misalnya, kita bisa bercita-cita jadi orang yang lebih berani atau lebih murah hati, meskipun sekarang belum kayak gitu. Kata ekonom Frank Knight, manusia itu makhluk yang beraspirasi. Ada cerita menarik juga The Happy Hypocrite dari Max Beerbohm. Ada pria jahat pakai topeng orang suci buat nipu cewek baik. Terus gimana? Tapi karena kelamaan acting baik di balik topengnya, muka aslinya pelan-pelan jadi mirip topeng suci itu. Dia beneran jadi orang baik. Wah, cerita itu nunjukin kalau kebajikan itu bisa jadi kayak rasa yang didapat ya, acquired taste. Dengan sadar latihan ngelakuin hal benar atau acting seolah-olah kita punya sifat baik itu, kita bisa bentuk kebiasaan dan pelan-pelan ngubah karakter. Kayak cerita 2 anjing itu ya? Nah, iya.
cerita rakyat Native American soal dua anjing dalam diri kita, satu jahat, satu baik. Anjing mana yang kita kasih makan lebih banyak, itu yang bakal tumbuh kuat. Penny Lane yang donor ginjal tadi, dia juga ngerasa tindakannya itu ngubah dia jadi orang yang lebih altruistik secara mendasar. Tindakan ngebentuk identitas. Jadi ngutamain prinsip itu bukan cuma soal keputusan sekarang, tapi juga investasi buat jadi Anda yang Anda mau ya? Tepat. Pendekatan kedua dari Roberts ini kedengarannya agak aneh nih, terutama buat yang suka rencana mateng. Rangkul ketidakpastian dan pilihan jadilah kayak Bill Belichick. Bill Belichick, pelatih American football legendaris itu ya? Iya, strateginya pas milih pemain baru, NFL Draft, itu sering unik. Dia sering nuker hak milih di urutan tinggi yang dianggap paling berharga karena bisa milih pemain bintang buat dapetin lebih banyak hak milih di urutan yang lebih rendah. Kenapa dia gitu ya? Kan aneh. Ngelepas kesempatan dapat pemain terbaik. Karena Belichick itu sadar banget kalau kemampuannya buat nebak pemain muda mana yang bakal beneran sukses di Liga Pro itu terbatas banget. Terlalu banyak ketidakpastian. Jadi daripada taruhan besar di 1-2 tebakan pasti, dia milih nyebar risikonya. Punya lebih banyak kesempatan nyoba, dia secara nggak langsung ngakuin dan ngerangkul ketidaktahuannya. Pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari strategi Belichick ini buat masalah liar kita? Roberts nyorotin beberapa hal. Pertama, kekuatan pilihan atau opsionalitas. Ini artinya punya kebebasan buat bertindak tanpa kewajiban. Contohnya gimana? Contoh bisnisnya Zappos, toko sepatu online yang terkenal bisa kirim balikin gratis. Anda bisa pesan banyak sepatu, coba di rumah, balikin yang nggak cocok tanpa biaya. Oh, oke. Terus di hidup gimana? Artinya, coba lebih banyak hal, eksplorasi berbagai jalur. Apalagi kalau biaya keluar atau biaya nyobanya relatif rendah. Kurangin analisis kebanyakan di awal, perbanyak eksperimen kecil. Menarik. Terus apa lagi? Kedua, uji kecocokan. Jangan anggap apa yang cocok buat orang lain bakal otomatis cocok buat Anda. Sebisa mungkin, cobain sepatunya, test drive mobilnya. Dapetin pengalaman langsung sekecil apapun sebelum komitmen besar yang susah diubah. Masuk akal. Ketiga, hati-hati sama biaya terbenam atau sunk costs. Jangan terusin sesuatu cuma karena udah terlanjur invest banyak, waktu, uang, atau emosi. Keputusan yang dulu kelihatan bagus tapi ternyata hasilnya jelek, itu bukan kesalahan kalau dibuat pakai info terbaik pas itu. Maafin diri sendiri, ambil pelajarannya, terus jalan lagi. Itu penting banget sih soal sunk cost ini. Dan keempat, waspada sama kegigihan yang berlebihan. Tahu kapan harus bertahan lewatin susah itu penting, tapi sama pentingnya tahu kapan harus berhenti atau ganti arah. Hidup kan singkat ya, jangan terpaku di jalan yang jelas nggak bikin kita berkembang. Jadi pendekatan ala Belichick ini intinya bantu ngurangin cemas soal salah pilih ya? Kayaknya gitu. Fokusnya geser dari nyari jawaban sempurna di awal, jadi lebih ke bangun kemampuan kita buat belajar, adaptasi, dan benerin arah seiring waktu dan nambahnya info. Kata Rabbi Jonathan Sacks, kadang satu-satunya cara buat benar-benar tahu, ya cuma dengan nyoba. Oke, pendekatan ketiga yang ditawarin Roberts ini puitis banget. Hiduplah seperti seniman. Ini bukan berarti kita semua mesti jadi pelukis atau penulis ya pastinya. Bukan. Lebih ke ngadopsi pola pikir dan cara kerja seniman dalam ngejalanin hidup. Maksudnya gimana tuh? Roberts pakai analogi dari dunia seni. Penulis kayak William Faulkner sering ngerasa karakternya di novel itu kayak ngambil alih cerita, nentuin arahnya sendiri. Atau penyair Elizabeth Bishop butuh 17 draft buat nyempurnain puisi One Art. Puisinya kayak nemulin bentuk akhirnya lewat proses nulis yang panjang dan berulang. Proses nyiptain itu sendiri adalah proses nemuin. Picasso pernah bilang, buat tahu apa yang mau kamu gambar, kamu harus mulai gambar. Terus gimana kita terapin ini di keputusan hidup yang liar? Artinya gini, tujuan hidup, makna, atau bahkan diri sejati kita itu seringkali bukan sesuatu yang kita rancang detail di awal terus kita jalanin plek-ketiplek. Sebaliknya, hal-hal itu sering muncul dan kebuka selama kita ngejalanin hidup itu sendiri. Hidup jadi nggak dilihat kayak rencana proyek yang kaku, targetnya pasti. Tapi lebih kayak karya seni yang numbuh organik. Ada kejutan, ada belokan di tengah jalan. Wah, butuh keseimbangan dong ya. Banget. Keseimbangan antara bilang ya, sama peluang tak terduga, sama serendipitas, sama eksplorasi jalur baru. Tapi juga bilang nggak sama hal lain, biar tetap fokus dan energinya kejaga.
Nemuin keseimbangan ini ya seni tersendiri. Jadi kayak ngelihat diri kita dan hidup kita ini sebagai karya seni yang terus diproses gitu. Bisa dibilang gitu. Ekonom James Buchanan pakai istilah manusia artefaktual. Kita ini makhluk yang aktif ngebentuk diri kita sendiri lewat pilihan-pilihan kita sepanjang waktu. Hidup itu kayak baca buku yang sekaligus lagi kita tulis. Kita penulis sekaligus pembaca cerita kita sendiri. Dan kita mesti siap sama plot twist tak terduga. Keren analoginya. Ada kutipan bagus dari film Babette's Feast. Satu teriakan panjang dari hati seorang seniman. Beri aku izin untuk melakukan yang terbaik. Kita usaha lakuin yang terbaik. Tapi terbaik di sini nggak selalu artinya gerak paling cepat atau paling efisien. Ada cerita soal Rabbi Levi Yitzhak yang lihat orang lari kenceng banget. Pas ditanya kenapa, orang itu jawab, lagi ngejar rezeki. Terus kata rabinya? Sang rabi nanya balik, gimana kau tahu rezekimu ada di depanmu? Mungkin aja dia di belakangmu, dan kau malah lari ngejauhin dia. Maksudnya kadang kita perlu pelan-pelan biar bisa beneran lihat ya? Persis. Pelan-pelan, lebih perhatiin apa yang terjadi di sekitar dan di dalam diri kita. Nunggu dengan penuh perhatian, watchful waiting. Bukan cuma terus-terusan ngerencanain, analisis, lari ngejar target berikutnya. Kadang, tujuan atau makna itu perlu waktu buat muncul dan nemuin kita. Bisa dalam hening, bisa dalam proses ngejalanin hidup itu sendiri. Betul. Butuh kesadaran soal dimensi berkembang atau flourishing yang lebih dari sekedar hitung-hitungan biasa. Butuh berani pegang prinsip inti kita, rela buat ngerangkul ketidakpastian, nyoba hal baru dengan mata kebuka, sama kemauan buat ngelihat hidup kita kayak perjalanan artistik yang organik, penuh penemuan, dan kadang kejutan. Hidup kita ini jelas kayak nyalain Waze atau Google Maps yang bisa langsung nunjukin rute paling oke ke tujuan. Jadi apa artinya semua ini? Mungkin ya sebagai penutup nih, daripada terus-terusan terobsesi nyari kepastian mutlak atau jawaban benar satu-satunya buat keputusan besar Anda berikutnya, mungkin ada baiknya Anda coba renungin pertanyaan-pertanyaan ini. Gimana Anda bisa secara sadar nyiptain lebih banyak ruang buat eksplorasi dan penemuan dalam perjalanan hidup Anda? Terus, prinsip inti apa yang sebenarnya pengen Anda jadiin kompas, bahkan pas rasanya sulit atau nuntut pengorbanan? Dan gimana Anda bisa lebih hidup kayak seniman dalam ngebentuk dan ngejalanin cerita hidup Anda sendiri? Biarin makna dan tujuan itu kebuka seiring waktu. Jangan dipaksa dari awal. Nggak ada jawaban gampang ya pastinya. Nggak ada yang universal tentu aja. Tapi semoga obrolan kita berdasarkan pemikiran Russ Roberts ini ngasih Anda kerangka mikir baru yang, ya berhargalah buat direnungin pas Anda lagi hadapin masalah liar Anda sendiri nanti.